Salam. Selamat hari Minggu madihita. Kurian itu hata nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus. Tapasada marohata laho mamuhay parminggota di obason. Ima di mingguta minggu judika. Dohot ojahan ni mingguta. Ulahon hati goran dohot hasitongan. Tapara di marohata marahoman mahita sa tokin. Amin. Tapuji matuhata marid dehita siya bukwede nomor 30 sada ayat sada rodi ayat 3. Bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, namano palangit dohot tanoon. Amen. Luluhon ahu ali debata, jala parbadahon badaku dopak bangso naso daulat roha. Say palua maahu sian bawa, siulahon si pautoto dohot hajek kelon. Ay hodo di bata haroroan ni hagogooku. Tongos mahati urommu dohot hati gorammu. Aka na manoguahu, pataru au tu dolok ni habadiaummu, dohot tu ingananmu. Haleluya. Yang mahita. Ali Tuhan Yesus, hodo naung pasauto sakapmu lahu patupahon pardengganan dihami maradopon ho. Dibaheni tamahami madok molate, siala pakokop mi dihami, urupi mahami, asa setotong marningot si taunomi, pola mate ho dihau pinor silang, jala hupah patopot hami madu sa dohot pangaleson nami di jolom. Pahot maha posyon nami, tuholong ni roham naso haduduani. Asa setotong madok mulati hami tuho, jala marsihohot manguloy ho sa liling mangulu hami. Ali Tuhan Yesus,
Sejalo masobanami, akan naung tinobusmi, marhite-hite mudarmu nabadiai. Amen. Hudul mahamu. Tabi gima edi puji-pujian sian kur ina parari Kamis. Nggak bisa dapat pasti kan. Tapuji Tuhata maredehita sia bukede nomor 126 ayat tolu rodi ayat 4. Tuhan dapat tumbuhan di utara di sinar hasudun di purba di padumu tundiri Taradotu rohana maharologi debatana ngomani hati koran hasit ngomong hati uron hadameon imatun Kuriani Tuhata, hatani dibata songon patujulun jamita, turpuk di mingguta sadarion, imana tarsurat, sian ulaun ni apostel, di biddu paunopon, mamuka sian ayat sada, rodi ayat pitu, tajahama marsoring-soring, di ayat na papituhon manang ayat na parpudi, rapita majahasa. On ma hatani dibata.
alai di aka arii lam manabba ma torop ni sisiani, jadi marmungut-mungut ma halak junani dopak halak heber, ala tartading aka poropuan nama balu sian nasida di pangurupion ari-ari. Jadi di paria na 10:25 sadok huriai di dokma dang denggan hupabudi hami hatani debata lao patureon aka asiasi. Ope ale akadongan diori hamuma sia tonga-tonga muna pitu halak na denggan baritana akanagok todi jalana patas marroha si pabakitota tu ulaoni. Alayang gohami tangiang dohot ulaun jamitai matong hupaharot ton hami. Jadi lomoma rohani nasahuriai dihatai dipilit ma si Stefanus sadahalak nagok hapor siao do todi parbadia dungi si Filipus, si Prokorus, si Nikanor, si Timon do si Parmenas, akup ni si Nikolaus, sada parguru sian Antioquia. Akaima di pajongjong tujolo ni aka aposteli jala martangyang mahuhut mga pehon tangan tunasida. Rap majaha ita. Jadi lam rarat mahatan di bata gada situtuma torop ni aka sisean di Jerusalem aka malimpe torop do mangoloi porsea. Ido sahatna martua ma aka halak na tumangihon hatani di bata na piopsa jala na mangulahosa. Amen. Tabi gima edi puji-pujian sian kor ina Naomi. Jangan agak lambat nanti.
Tapuji matuhatta maridehita sia bukwede nomor 420 ayat sada rodi ayat 2. Kurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tatopotima dosa tanagudangi dia dopan ni debata. Di bagasan uduk dohot serep ni roha. Roma hita tua dopan ni debata. Laho manopoti dohot manol soli dosa ta nagudangi. Marhahoman mahita jala martangiang di bagas rohat tabi. Payuti hutma di bagas rohat tabe, martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata natibuli. Rodo hami marsoba di jolo ni patmu nabadiai, natinobuk ni labang haleaon. Hinorhon ni hadosaon nami najati. Say unang ma di hagigior roham hami, na marlapu-lapu alani dosaon. Paiyas jala parbadiay mahami di bagasan mudarmu. Asa manaan hami saat rodi ujungna. Pauduk maroha nami tu bagasan panol solion dohot hamubaw ni roha. Asa taluk parbuay ni ngulu namion. Gabi uap na husus di jolom. Asa nasa gogo ni pabenan nami. Papatarahon na sitongan ni asi dohot holong ni roham. Imana sotupa sumurut sian sude jolma. Nama kaholongi dohot mangulahon hatam. Pargogoy maroha ng haporsyaon nami. Asalam margogo hami jonok tulabung mi. Jala unang mapasobu hami targogod alani hagaleon nami. Alay togu jala ramoti mahami totong. Asahot hami mardalan di dalanmu nasitong jala nabadiai.
Amen. Baga-baga ni dibata taringot tu hasesan ni dosata. Asa odo narumikot di hataon. Adong do dihita si tua ni malim. Nahudul di siamun ni habangsa hatongamon na di banua gijangi. Dibaheni tarbahin ibana do paluahon sa dok akka na majonohi debata marhite-hite ibana. Ay na mangulo do ibana totong laho mangodihon na sida. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Udul mamu. Tabigima edi puji-pujian sian kor narwastu.
Tapuji matuhata marindehita siya bukede nomor 460 ayat 3 rodi ayat 4. Itu hata tatangihon ma patik ni debata nagabi ruhut tingolunay baru di bagasan mingguta sadarion imasian patik ni debata na patuluhon rodi paupaton dohot lapatan na on ma patik ni debata patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalan na ay honauhum na dosogot akan namarsineang di goarna dia do lapatan nii odo ikon dia biari rohat tadi bata jala ikon holong rohat tadi ibana asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujaran narwa manang mangasi marhite-hite goarni de bata ay dinatar sosak dohot ditangiang dohot dipuji-pujian do sidohonon goarni debata patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onom ari maulahamu nasa siulaumu alai ari yang ari papituhoni ari pada dianani Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni huta ni halak pe na mangibati hutam. Ay di na onomari do di toppa de bata, langit do tano do laut do nasay sina. Dungi, maradian do ibana diari papituhoni. Di bahini do ubahin na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Dia do lapatan nii odo ikon dia biari rohat tadi bata jala ikon holong rohat tadi ibana asa unang tois rohat tadi ajar nasian hata ni debata ikon badia do hata ni debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon ido sahatna atong rab martangiang mahita mangidugogo tutuhatta di bata li Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na hobat tu patikmi. Amin. Amin. Tabi gema edi puji-pujian sian kor ama.
Tapuji Tuhan ta marindehita sia bukede nomor 470 sia ayat sada dohot ayat 4. Uriani Tuhata, taha tidakon maha porsiaw tai, songon nahi na tidakon idongata saha porsiaw di portibion, rap madok mahita. Au porsia di bata Jehovah, ido ama pargugo na sutudusan, nama no palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi setor di parbadia, adorang sehabuhan. Ido Tuhata, nama naon na benit, di pangumuman di silatus, nama ti terpajal do ibana di hau pinor silang, jala tua tuba toru dum ditanom, namula mangolu di hari patuluhon, nama naik pargogo na sutudusa, lahudul di siamuni di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatudusani, di sime mana pa mulak sugutu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di todi parbadia, ladong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasasani dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu do sugut daging ni halak na mate, dohot di hangoluan na surasuda. Amin. Pudul mamu. Tabigima edi puji-pujian sian yana kota PP GKPI.
Tabigima titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa mingguan. Tabigima titing di tonga-tonga ni huriata di bagasan na sa minggon. Ruas na taba. Mulai sadarion Minggu 26 Maret 2020, martaba ma anggota ni Ruasta ima keluarga ni Amatta bangun siagian dohot inatai Natalia Boru Marpaung dohot 2 danak nama ringanan di Jalan Jamin Ginting Gang Sarman nomor 20 masuk sektor Sada. Mulai dong luna sida asa jongjong mari sida dengan Nabi. Mau lihat ya mak. Napaduahon Ima Amatta Lamu Maijen Lubat Tobing dohot inatai Ripka Sandopa Siregar SE nama ringanan di Jalan Musola Gang Sekata nomor 5A Medan Sunggal masuk sektor Pitu bidang edo jongjong ma nasida. Mau lihat ya mak. Padidion Nabadia sadarion tapatupado dihuriata Padidion Nabadia ima tu 2 halak danak sesuai dohot permintaan ni keluarga. Napa tuluhon? Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 untuk ibadah sekolah minggu pagi dan ibadah siang akan digabungkan menjadi ibadah subuh, dan untuk anak sekolah minggu kelas 5 dan kelas 6 beserta tunas muda akan diadakan kegiatan Bible Camp yaitu dimulai pada tanggal 8 April tahun 2023 masuk pukul 17 WIB. Ima akatik tina masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa minggon. Lau manomu hata itu hatta mared de mahita.
martangyak kita. Dame na sumurung na rosyan di bata ama. Imana mga ramoti jalan na mangurasi hita saluhut. Marhite-hite dame Yesus Kristus. Mulai di tikion, rodi saliling nililing na. Amen. Shalom di hita saluhut na. Songona tertulis di buletin manang tata ibadah. Ya au margoar padita Riani borusi tanggang. Jala Taruli Pasu-Pasu mendapat kepercayaan untuk menyampaikan firman Allah pada Minggu Judika ini oleh gembala jemaat di tempat ini, dan saya adalah pendeta Gereja Metodis Indonesia melayani di Jemaat Persiapan Amanat Agung Jalan Bunga Trompet. Dan sebelum saya menyampaikan firman Allah dan menerjemahkan firman ini kepada kita, saya agak sedikit grogi karena ada guru besar saya di sini dan teman-teman yang pernah di masa lampau beberapa tahun yang lalu bersama-sama berdiri untuk memberitakan teks dan tema hari ini, Bapak Ibu, tentang keadilan dan kebenaran. Salam hormat saya untuk seluruh teman-teman, dan kebetulan ada guru besar saya di sini, Profesor Siombing. Karena saya juga sekarang sedang studi dan dididik oleh Bapak Profesor Siombing. Sebagai hamba Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, terpujilah Tuhan, saya harus menyampaikan ini karena roh Tuhan dan sebagai abdi Allah. Mari kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu yang kekasih, dari kitab Yehezkiel. Turpu jamita dihitai mana tersurat di Ezekiel bidu 45 mamuka maisian ayat sia rodi ayat 10 pitu. Saya akan membacakan untuk kita semua karena saya bahasa Bataknya berkerikil-kerikil tajam juga, ya kan. Kadang tumpul karena saya lahir dan besar di perkebunan, Bapak Ibu. Dan kebetulan di Gereja Metodis Indonesia saya baru sekali mendapat penempatan yang berbahasa Batak, dan itu pun hanya setahun. Jadi bahasa Indonesia terlebih sering, ya. Saya bacakan untuk kita semua, dan jika kita sudah mendapatkannya, kita katakan amin dan mengikutinya dari dalam hati kita masing-masing berdasarkan Alkitab kita. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Dengan demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, Eva yang betul, dan bat yang betul patut ada padamu. Sepatutnya lah Eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer. Dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal ya 5 sikal. Dan 10 sikal ya 10 sikal. Dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan.
1/6 eva dari sehomer gandum, dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian. Korban bakaran dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapusan dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Amin. Sampai sedemikian jauh, Bapak Ibu yang kekasih. Secara tema kita mau digembalakan oleh kitab Yehezkiel 45, 9 sampai 17 ini, melakukan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu yang kekasih, secara jujur kita mau katakan, apakah lebih sering terjadi ketidakadilan dan ketidakbenaran itu dikerjakan oleh rakyat atau jemaat? Tentu dimulai dari orang-orang yang bekerja, yang menerima amanah, baik di pemerintahan, mulai dari pusat sampai kepada keplor, Bapak Ibu yang kekasih. Jadi kalau bicara tentang keadilan atau kebenaran, ini tidak cukup hanya mengartikan secara kosakata. Semua kita tahu apa arti adil secara kata dasarnya. Oh, tidak berat sebelah. Tidak ada nilai kecurangan. Yang di dalamnya adalah kesejajaran nilai dari sesungguhnya, nilai dari kebenaran yang hakiki. Ada satu komentari yang menjelaskan tentang keadilan, bahwa dikatakan di situ jangan hanya membicarakan saja. Jangan hanya membicarakan saja, jangan hanya lip service. Tetapi exactly. Tetapi harus ada exactly. Karena panggilan agama Kristiani itu adalah melakukan to be exactly, Bapak Ibu. Setiap pemimpin-pemimpin Kristiani mengarahkan dan menggembalakan teman mitra kerjanya, congregation membersnya, anggota majelisnya, sintuanya dalam sinode rapat tertentu, mengarahkan supaya jangan ada praktek parsialitas. Jangan ada kecondongan untuk melihat ke atas saja. Tetapi kita mampu exactly untuk melakukan kebutuhan apa yang diperlukan untuk menjawab kebutuhan apa yang diperlukan umat. Maka seharusnya lah dalam komentari ini saya berpikir,
Kalaulah orang-orang yang dipercayakan untuk menerima amanah sebagai aparatur negara di Indonesia tercinta ini paham untuk komitmen tupoksi masing-masing, maka negara kita ini bukan lagi negara menuju maju, tetapi mungkin sudah makmur seperti negara tetangga kita. Amin. Tapi karena gagal paham Bapak Ibu, sehingga just lip service saja. Jadi tidak mungkin itu dikerjakan oleh rakyat atau jemaat, tetapi justru para pemimpin itulah. Jadi sebenarnya ini firman ini harus diterjemahkan secara fair untuk saya sebagai pemimpin jemaat, gembala, dan pemimpin negara. Mungkin kita ada yang duduk di sini kepala bagian di pemerintahan, kepala sekolah, ya, pimpinan yayasan atau perguruan, ketua yayasan pendidikan. Judulnya adalah Yayasan Kristiani yang meneladani Kristus. Dalam moto berdirinya satu instansi ataupun lembaga. Ibu Bapak, pesan teks khotbah di masa Yehezkiel ini menceritakan dan mentorehkan apa yang Allah katakan kepadanya. Ini tidak muncul tiba-tiba, ada ada latar belakang yang secara nomenklaturnya itu jelas tertulis dalam diktum, aturan di kejehudiannya. Bahwa mezbah Allah harus diperbaharui dan harus dijaga. Umat harus diarahkan supaya mereka fokus bisa bertemu dengan kemuliaan Allah di setiap ibadah dan hidupnya. Titik. Itu tugas pemimpin. Baik pemimpin yang memimpin Israel. Yehuda pada waktu itu. Belum ada istilah Israel Bapak Ibu ya. Karena firman ini ditulis 500 sekian sebelum Masehi. Jadi raja-raja yang disaksikan Yehezkiel selama 22 tahun itu mulai dari Yoyakin dan sampai Raja Hizkia. Mereka ada banyak praktek-praktek yang bias dari nilai adil dan benar. Jadi ayat ini tidak muncul tiba-tiba, ada latar belakang yang dilihat secara kasat mata, secara benar kejadiannya oleh bangsa Yehuda itu, oleh orang-orang Yehuda itu, dan nabi-nabi besar pada waktu itu dalam pembuangan. Apa itu? Pembagian tanah untuk ke-12 keturunan menuju ke-12 suku. Keturunan A, batasnya tarik garis 0 di sebelah timur. Si C di selatan. Tetapi ketika ditarik antara timur ke utara terjadi bias yang tak sebenarnya, yang tidak sebenarnya. Ini ketidakadilan. Kenapa? Karena apa? Karena praktek kolusi itu dimulai dari pemimpin. Dan secara terang-terangan pemimpin itu mengajari orang-orang yang dipimpinnya dalam nilai-nilai konspirasi negatif. Menjijikkan ya Bapak Ibu? Ya. Jadi Ibu Bapak yang kekasih, ketika firman ini dikumandangkan dengan tegas oleh Nabi Yehezkiel, supaya setiap pemimpin, raja-raja,
berhentilah. Stop, no violence against. Ibu bapak yang kekasih, ketika teguran ini disampaikan, ada banyak pemimpin-pemimpin waktu itu, ini waktu pesan teks waktu hidup Yehezkiel di pembuangan Babelon. Ada banyak amanah yang diterima oleh pemimpin, disalahgunakan, menyalahgunakan kekuasaan dan lain-lain sebagainya. Dan mereka ditegur bahwa tugas dan tanggung jawabmu itu bukan gagah-gagahan. Bukan anggar jubah pemimpin. Yehezkiel menegur mereka secara tegas dan terbuka. Karena itu adalah hal yang menjijikkan bagi Tuhan. Bahkan kepada setiap kepala-kepala rumah tangga orang Yehuda itu. Bangsa Yehuda ini. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu yang kekasih, kalau amanat teks itu adalah yang pertama terjadi bukan begitu saja, tetapi ada konspirasi dan kolusi yang dikerjakan oleh pemimpin ditegur. Kemudian tentang pembagian tanah yang bias. Oleh karena konspirasi negatif yang merugikan banyak orang. Ada lagi persoalan tentang ukuran timbangan dan takaran. Yang dikerjakan sendiri oleh pemimpin. Hitungan-hitungan yang bias. Padahal itu sudah tertulis dalam diktum dan nomenklatur kerajaan yang silih berganti menindas orang-orang bangsa Yehuda. Ibu bapak, kalau kita tarik benang merahnya, kira-kira 560 ke 70 sebelum Masehi ditambah 2023 sekarang, sekitar 2550-an atau 2600 tahun yang lalu, praktek kolusi, praktek ketidakadilan, praktek kekerasan, praktek eksploitasi dini itu bukan terjadi sekarang saja kalau ditarik garis merah. Maka pesan khotbah ini untuk kita adalah real. Dang na baru beon, dang isu na baru beon. Isu global ini adalah mengulang kembali. Padahal bicara melakukan keadilan dan kebenaran ini adalah image of God. Mari kita lihat kanan kiri kita yang duduk dengan istri dan anak-anak. Lihatlah image of God itu ada di wajah kita. Karena Allah menciptakan kita dengan gambar dan wajahnya. Amin? Ya. Maka kalau kita tarik benang merahnya, ini bukan hanyalah sekedar penggembalaan dari atas mimbar ini Bapak Ibu. Seharusnya gereja exactly. Dimulai dari mana? Karena pemimpin-pemimpin pendeta seperti saya ini lahir dari rumah tangga Bapak Ibu. Rumah tangga umat ya kan? Pengertian pendeta itu kan adalah jemaat yang aktif, yang direkrut dari konferensi jemaat, konferensi resut, konferensi distrik. Kan begitu, baru dia ditabis menjadi manjalot turbuk, manang tahbisan atau ordain pastor, ya kan gitu.
Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri, terutama dari rumah kita yang besar ini, rumah Allah. Jadi jika kita orang yang hanya memandang muka, itu berarti gambar Allah tidak jelas dalam hidupnya. Ada gambar Allah palsu di dalam diri kita. Ya kan? Benarlah Bu, Bapak. Jadi ketika Yehezkiel ini dikumandangkan secara keseluruhan di gereja-gereja. Karena Metodis juga bicara tentang Yehezkiel. Tapi pasal 37. Tapi masuk dalam latar belakang yang sama. Ibu Bapak, ini artinya gereja ditegur juga, diingatkan juga. Supaya mampu menghadirkan stigma salom. Stigma kerajaan Allah itu secara nyata. Not just lip service. Kalau tadi saya katakan ada satu komentari ya dalam ini. Dikatakan bahwa jangan hanya ngomong aja, jangan hanya bicara saja. Karena anak-anak pun bisa pajojorhon kalau just lip service. Tapi Yehezkiel ini mengingatkan kita sebagai gereja dan gereja dalam penggembalaannya supaya kita bisa menghadirkan stigma, tanda-tanda shalom, tanda-tanda kerajaan Allah itu apa? Justice, peace, and integritas ciptaan. Jadi kalau kita mengenali integritas kita sebagai ciptaan Allah, maka kita adalah alat. Alat yang melakukan keteladanan wajah Allah itu adalah, ukuran wajah Allah itu adalah keadilan dan kebenaran. Justice and righteousness. God is righteousness. God is just. Ibu Bapak yang kekasih. Itu artinya gereja kita di zaman ini tidak cukup hanya bicara di atas mimbar tentang kasih, damai, keadilan, kebenaran. Kalau hanya bicara aja, itu katanya tadi ya. Itu hanya perbuatan baik. Sebab orang-orang dunia di luar dari anak-anak Allah pun bisa melakukan perbuatan baik. Sebab perbuatan baik itu belum tentu nilai sungguhnya kebenaran. Tetapi kalau ada hal yang kita praktekkan nilai kebenaran dan kebenaran itu, maka sudah tentu hal baik ada di dalamnya. Amin. Jadi kalau mau jujur Bapak Ibu, secara tematis firman ini mau mengingatkan kepada kita, sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, pelaku kekerasan dan ketidakadilan itu sebenarnya dimulai dari diri kita. Kapan itu pendeta? Saya sering mengamati ibu-ibu dalam jemaat, bapak-bapak dalam jemaat. Disamakannya waktunya bekerja dan pulang. Waktu kerja 8 jam tambah lembur sekian jam. Disamakan waktunya dengan anaknya yang masih SD, SMP. Tidak cukup hanya belajar sekian jam. Tetapi dia harus les piano, ya, les sempoa, les ini segala macam dan lain sebagainya. Tasnya berat kali Bapak Ibu. Sudah itu baru dijemput jam 6:30, jam 7 baru sampai rumah. Bapak Ibu yang kekasih, sudah sampai jam 7 di rumah hanya makan sebatas nugget dan sosis. Sesudah itu langsung ditanya,
Apa yang pertanyaannya? Pertanyaannya adalah ditanya tentang berapa nilaimu tadi nak? 75. Kebetulan satu deretan rumahnya bersebelahan, mungkin kehidupannya lebih apa namanya? Lebih rendah atau ekonomi dan status sosial pekerjaan lebih rendah dari mereka. Anak Sianu, anak Mang Borumu di sebelah ini berapa nilainya? Oh dia 95. Loh kok kau bisa kalah? Bapak Ibu yang kekasih, saya mau katakan, kalau kita melakukan hal-hal seperti ini eksploitasi dini terhadap anak kita secara dini. Dan itu menggambarkan satu river of life dari setiap anak kita sampai kepada masa dewasanya. Sehingga besok dia tidak bisa menerima pendapat, kerangka berpikir orang lain tidak bisa diterimanya. Karena apa? Engkau mengajarkan kekerasan verbal itu kompetitor dan versus. Tidak ada nilai diskus, tidak ada nilai pengalaman, sharing pengalaman yang menguatkan dan menopang. Apakah nilai keadilan dan kekerasan, sadar atau tidak sadar, kita sudah terjemahkan, kita patrikan kepada anak-anak kita. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika Yehezkiel mengingatkan supaya berhentilah hai pemimpin-pemimpin, kalau kita tarik apa yang dikatakan Yehezkiel tentang takaran menimbang, sebenarnya dia mau mengatakan jangan sampai ada yang menjerit. Itu kita baca ayat 1 sampai ayat 7 ya. Sebelum ayat 9 Bapak Ibu. Itu artinya mau dikatakan bahwa kalau kau dan saudaramu hai Jehuda bersama dituntun keluar dengan selamat dari Mesir, kenapa engkau melakukan satu tindakan yang bias, kecurangan, korup, dan banyak orang saudaramu yang menjerit. Ibu bapak yang kekasih, kisah ini bukanlah dongeng. Isu teks nyata dari Yehezkiel 45 1 sampai 17 ini. Tertarik benang merahnya sangatlah real. Relevansinya itu jelas dengan hidup kita sekarang ini. Saya beberapa kali belanja Bapak Ibu ke Sambu. Kalau menimbang beli ikan ya kan. Sampai di rumah kebetulan ada ukuran juga, timbangan. 1 on. Beli gula, di sebelah ada warung, kurang setengah on. Setengah on kali berapa ratus bungkus Bapak Ibu. Apakah mungkin pendeta yang menjual gula? Jadi yang disebut mencuri, korupsi itu bukan harus banyak. Saya mau katakan, ada banyak kita ini ya, terjemahan hukum Taurat yang ketiga dan keempat tadi itu. Kita semua suka karikatur apa namanya, atau kartun ya, gambar karikatur Casper. Itu kita suka lihatnya. Setan yang baik, lalu kita bikinlah lawannya Ghostbuster gitu ya kan. Setan yang bandel gitu. Tapi jenisnya sama Bapak Ibu. Setan. Jadi saya mau katakan kalau kita diarahkan oleh firman ini untuk melakukan keadilan secara fokus dan kebenaran, ini adalah gambaran image of God.
Maka jenis apapun ketidakadilannya, jenis apapun ketidakbenarannya, itu adalah bias firman Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya pernah juga jadi pimpinan perguruan yang kecil Bapak Ibu. Setiap semester 2 kali setahun ada bawasda datang dari kecamatan atau kabupaten atau provinsi ke kabupaten, ya kan. Lalu saya dibisikkan kepala sekolah, Inang, ini maaf, ini saya harus pakai kata maklum yang tinggi katanya. Kalau ini mau bawasda mau datang, jadi nanti kita harus kasih lapinya Inang. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan. Itu sebabnya saya katakan Jasli tadi itu sudah tak benar. Kenapa dia berani mengatakan harap maklum? Itu dimulai dari kami pemimpin. Kenapa kepala sekolah, aparatur negara yang duduk dalam kepala bagian, kepala dinas dan lain berapa berani itu karena pemimpin di atasnya. Yang terang-terangan melakukan dan mengajarkan mar'ab. Sautik do dibuat. Upalojana deh menulis. Saya katakan tadi Casper dan Ghostbuster itu memang baik dan bandel, tapi jenisnya, spesiesnya sama, setan. Ibu bapak yang kekasih, gereja harus mampu mengerjakan dan mengatakan no violence against, no violence against. Mari kita katakan sama-sama Bapak Ibu. No violence against. Stop, stop. Kalau Tuhan katakan jangan kamu khawatir, biarlah kesusahan sehari untuk sehari. Itu artinya jangan khawatir, stop untuk khawatir. Ya, itu kan artinya Bapak Ibu. Amin. Iya. Tapi bagaimana Bu? Soalnya nafkah saya hanya cukup untuk 3 minggu. Bukankah para pendeta, para sintua yang menjamitakan supaya kita hidup apa adanya, makan apa adanya, cukupkanlah dirimu dengan apa adanya yang kau dapat. Bukan ada apanya yang kau dapat. Apakah kita boleh katakan bahwa bicara tentang ketidakadilan, ketidakbenaran dan kekerasan ini problematika yang terus menerus, ya, ada kata sifat dan kata kerja imperatif aktif terus menerus, harus dikerjakan, harus belajar, dikerjakan terus menerus sampai kita mampu mengerjakan dan membawa image of God itu sebagai tugas utama dan yang pertama untuk mensejahterakan umat, untuk mensejahterakan rakyat, untuk mensejahterakan baik hidup yang ada di dalam sosial budaya, juga agama dan politik ekonomi. Ibu bapak yang kekasih di dalam nama Tuhan, secara tematis pesan firman yang terakhir, apa tanggung jawab kita sebagai pemimpin, sebagai imam di dalam rumah tangga. Ada satu pasangan laki-laki dan perempuan yang mau menikah. Datang kepada saya, katanya mau menikah, jadi harus penggembalaan pranikah.
Saya tanya, kenapa kamu mau menikah? Dia katakan, karena saya sudah cukup tua, umur. Jadi kalau yang gak cukup umur tidak boleh menikah. Tapi kenyataannya banyak di bawah umur menikah. Lalu kenapa harus dengan perempuan ini? Atau kepada perempuan itu kenapa harus laki-laki ini yang akan menjadi orang yang mendamping, yang suamimu? Karena dialah yang cocok memimpin saya. Maka pertanyaannya sederhana aja Bapak Ibu. Bagi kita yang sudah menikah dan yang belum menikah atau tidak menikah selamanya. Apa tanggung jawab kita sebagai orang yang dipercayakan menjadi imam dan umat? Apa tanggung jawab dan bagaimana tanggung jawab kita memimpin keluarga atau diri kita sendiri dan gereja ini? Yesaya tegur bahwa cukuplah raja-raja, jangan sok-sok gagah lah. Itu bahasa sehari-harinya. Amanahmu itu bukan mau gagah-gagahan, bukan mau pamer jabatan, tapi harus mampu melakukan mispat. Bahasa aslinya itu mispati, keadilan yang seadil-adilnya. Karena disitulah ukuran wajah Allah itu. Tapi apa yang kita lihat dari kepala-kepala rumah tangga zaman saiki Bapak Ibu. Jangankan membagi pengalaman supaya River of Life anak-anaknya sejak hari ini dan untuk yang akan datang sejahtera. Tetapi melihat kebutuhan, keperluan pun mungkin terkesampingkan hanya karena berbagi chip, berbagi sedekah scatter. Kalian mencuri apa yang menjadi hak-hak anak kamu untuk dinikmati secara sandang dan pangan. Jadi kita nggak usah bicara kepala negara kita ini, nggak usah bicara tentang pegawai-pegawai pajak, ya. Pegawai-pegawai menteri keuangan, ya, secara isu global mengatakan hampir 300 triliun, aku nggak bisa membayangkan sebesar dan sebanyak apa mungkin sebesar gereja ini ya nilainya ya, uang kertas itu. Itu diambil dikeruk dalam 3 tahun hampir sampai belakangan ini. Luar biasa. Tapi kita nggak usah lihat itu, tapi lihatlah ya seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Dari hal-hal terkecil aja. Lalu bagaimana dengan gereja? Tadi dalam satu komentar dictionary, kata jangan cuma ngomong lah, tapi act justly. Karena apa? Ada kebanyakan orang di dalam gereja, bahkan pemimpin gereja sendiri pun melakukan praktek parsialitas. Hanya melihat ke atas. Ada satu poda dari bapak saya, ketika saya mau masuk fikar. Karena saya dulu dipaksa orang tua saya masuk pendeta. Karena keluarga saya sudah pegawai negeri, ada yang anak negara ya kan. Ayah saya nggak suka, kalau anak nomor 1 nggak bisa dipersembahkan untuk Tuhan, anak yang paling kecil. Dipaksa saya dari kesatuan masuk sekolah pendeta. Ngerinya. Perasaan waktu itu ngeri kali, karena kita mada butuh tano, madang mada butuh spring bed ya kan. Dia paksa kita supaya kita belajar menerjemahkan apakah arti hidup sebagai abdi Allah. Saya tanya, oh rupanya ayah saya ini gagal jadi pastor. Waktu itu. Jadi sebagai pemimpin saya diingatkan oleh beliau.
Kalau kau kelak menjadi pemimpin gereja, gembala sidang, gembala jemaat, unang pajono kuhotu bendahara. Dang boy tigor dalammu, mangulahon uhum. Natigor jala sitong. Kenapa? Karena roh mamon besar kuasanya. Cukupkan apa yang ada padamu. Paduahon podani nasida, anggona morai, pasti rodoi. Morado tong rohana. Alai ikut do dibereng namorai ruas miho masuk tu bagas ni halak na. Apa bilang miskin? Nah susah. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, sampai sekarang saya mengkalungkan ajaran itu di leher saya. Supaya saya tidak jatuh dalam hal-hal praktek yang parsialitas, yang hanya melihat ke atas. Ibu bapak, banyak praktek ketidakadilan sosial secara kasat mata kita lihat bersama. Jadi kalau kita diam, itu adalah kita adalah bagian dari pelaku kekerasan secara verbal. Makanya saya nggak bisa melihat pendeta, nah ini di gereja saya ya kan. Saya nggak tahu lah kalau. Tapi ada teman saya, bapak lawyer kami dulu di sini. Dari GKPI kita ini tadi kami bersalaman. Saya nggak bisa lihat pendeta jadi pencuri. Karena image of God itu ada seharusnya dalam dimensi kehidupan para pemimpin rohani. Lebih bagusnya bandit jadi pendeta daripada pendeta jadi bandit. Itu sebabnya saya katakan bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan kita? Orang yang dipimpin masuk dalam persekutuan gereja ini. Kalau kita melihat praktek markup data, kalau kita diam, kita juga pelaku kekerasan dan ketidakadilan secara verbal. Itu lebih kejam Bapak Ibu. Kalau yang mencuri secara fisik itu jelas. Tapi yang psikis ini lebih sadis Bapak Ibu daripada yang fisik. Maka ajaran penggembalaan, teguran kitab Yehezkiel pasal 45 ini bukan untukku saja, untuk kita bersama secara tegas. Seharusnya kitalah pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran. Dimulai dari kapan dan dari mana? Dari kita dan rumah tangga kita. Dan gereja kita di tempat. Amin Bapak Ibu. Wah lemas. Amin Bapak Ibu. Ya amin. Sebab itu juga bagian dari ibadah kita. Lagu pujian hati goran, hasitongan tadi itu menyatakan bahwa itu harus kita hidupi secara imperatif aktif. Terus menerus harus kita kerjakan itu Bapak Ibu. Sampai seumur hidup kita. Sampai kita dihantar kepada 1x2 itu. Ya harus. Itulah bagian dari penterjemahan firman ini yang harus kita imani. Maka kita harus bersama-sama berjuang. Jadi berjuang itu bukan hanya your has done, bukan harus tanganmu yang ini, bukan, tapi doamu,
ketika engkau mengunjungi orang-orang yang melakukan ketidakadilan dan tegurlah dia di dalam kasih. Sebab apa? Tugas kita sebagai pemimpin, bahkan orang yang dipimpin, untuk mensejahterakan bangsa, untuk mensejahterakan dan menghangatkan persekutuan orang-orang yang dikuduskan. Siapa itu? Kita, kau dan aku, Bapak Ibu. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman dan penterjemahannya, serta biarlah kami kau bantu, kau topang untuk merefleksikannya dalam hidup kami Tuhan. Sehingga melalui firman ini kami sama-sama dihangatkan. Dan boleh pulang dalam damai. Karena kesejahteraan-Mu mengikut atas kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mempersilakan untuk maju ke depan. Anak yang mau dibaptis supaya maju ke depan bersama dengan bapak dan ibunya di depan sini ya. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadapan-Mu membawa anak-anak kami kepadamu. Kasihani dan terimalah dia menjadi anak-anak-Mu, berkati dan peliharalah hidupnya, agar mereka bertumbuh dan dewasa di dalam iman dan pengharapan kepadamu. Teguhkanlah anak-Mu ini agar setia sampai akhir dalam perjalanan menuju kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptis ini, dengarlah firman Tuhan Yesus yang mengatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amanat Tuhan Yesus itulah yang kita laksanakan hingga saat ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Setiap orang yang dibaptis di dalam nama Yesus berarti dibaptis dalam Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita yang telah dibaptis berjalan dalam hidup yang baru. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia dijamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu.
Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Maka sekarang marilah saudara mengikrarkan pengakuan iman kita itu dengan mengucapkannya bersama-sama. Saudara-saudara telah mendengarkan firman yang berkenan dengan baptisan kudus itu dan saudara telah mengikrarkan pengakuan iman. Maka sebelum anak-anak ini dibaptis, jawablah pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara sungguh-sungguh menghendaki agar anak-anak saudara ini dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sebagaimana yang saudara ikrarkan dalam pengakuan iman rasuli itu? Apakah saudara mau berjanji untuk membimbing dan mengajarkan anak-anak saudara ini agar mereka mengetahui, menaati dan melakukan firman Allah? Apakah saudara mau menyuruh atau menghantar anak-anak saudara ini ke gereja untuk mempelajari firman Allah dengan benar? Dengan demikian saudara telah berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang bersekutu pada hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan untuk melakukan semuanya itu. Marilah kita menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan melalui baptisan kudus ini. Mari kita bernyanyi kembali.
Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu. Dan kami percaya bahwa Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus itu. Sehingga mereka telah masuk dalam persekutuan orang kudus dan menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah iman orang tua anak-anak ini. Dan curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar mereka membimbing anak-anak ini untuk datang kepadamu, sehingga mereka beroleh keselamatan yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Amin. Mari kita kembali bernyanyi Bapak Ibu. Tunggu barohatku di baitu mari, Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Tung nasorang doa untuk Yesus orang. Tung Yesus maringan dia. Au nalilu rianda posamuki. Tung Yesus maringan dia. Tung nasai sakti baik murah baik, Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Tung nasorang doa untuk Yesus orang. Tung Yesus maringan dia. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan dengarkanlah firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Amin.
Pakai berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami mengaku dengan tulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dongani au Tuhan, sodangi rohani, mengiringi mata, patongon lataki, sanok sure gogok, parohoti Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah di sorga, dan di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, itulah yang menyertai engkau dan mengurapimu sebagai pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran, dimulai dari rumah besar Tuhan ini sampai kepada halayak ramai, dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Oras madita salutna, damai sejahtera Allah, selamat hari Minggu Bapak Ibu.